Shalom, selamat pagi semuanya jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan segera mengikuti doa pagi kita hari ini. Dan mari kita mau bawa hati kita pada Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita akan naikkan bersama-sama. Aktiflah ikuti dalam memuji menyembah Tuhan maupun dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Anda perlu aminkan dengan keras, atau Anda mau nyanyikan lagu dengan segenap hati, atau Anda mau berdiri, atau Anda mau berlutut, silakan di tempat di mana Anda berada. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan lewat doa pagi kita hari ini. Terima kasih. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari sama-sama nyanyikan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari datang sama-sama di hadapan Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan
hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan. Hanya bagi-Mu pujian, hormat, syukur. Ramana-ramaya, ramaya, sikana-mana-ramana-ramo. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Oh, Rama-Sanamu. Sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian kami, sembah kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
layak, terima pujian, sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, sungguh Engkau Raja dari segala raja, Engkau yang lebih besar dari apapun dalam dunia ini, dalam hidup kami. Biar Kau selalu menjadi yang termulia, yang paling berharga, yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, biar firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berikan buat kami hati yang lembut, yang mudah dituntun oleh Roh Kudus, yang mudah dituntun oleh terang firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, atau kalau di KMS ini adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Dan nanti sesaat lagi juga, beberapa hari ke depan, kita akan memasuki tahun yang baru dengan tema tahunan yang baru, yaitu tahun pergeseran besar dan mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana pengalaman dan penilaian Anda tentang tahun 2023 yang akan kita lewati ini? Pasti ada banyak pengalaman yang Anda alami di tahun ini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi atau keluarga atau pernikahan Anda. Apa kesan Anda tentang tahun yang akan kita tinggalkan bersama ini? Bagaimana pula apa yang Anda rasakan ketika akan memasuki tahun yang baru sebentar lagi? Apakah ada rasa antusias, semangat, atau ada mungkin rasa khawatir atau cemas? Karena mungkin tahun depan ada banyak hal yang terjadi yang kita nggak tahu. Termasuk kalau bangsa Indonesia akan memasuki sebuah musim yang cukup penting, yaitu kita ada pemilihan presiden dan sebagainya. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Apa yang Anda rasakan? Namun satu hal di atas semuanya, kita tahu bahwa hidup kita harus berdasarkan pada firman Tuhan. Biar ayat-ayat yang sebentar kita baca dan kita bahas ini, itu akan memberikan kekuatan, memberikan arahan, memberikan tuntunan bagaimana kita akan meninggalkan tahun ini dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024 yang akan datang. Mari kita lihat sama-sama dalam Amsal pasal 3 ayat 5-7. Firman Tuhan berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dari 3 ayat yang barusan kita baca, ada 6 kalimat perintah dari 3 ayat tersebut. Apa saja? Percayalah, janganlah, akuilah, janganlah, takutlah, jauhilah, gitu ya. Nah, yang pertama adalah firman Tuhan yang menuntun kita bagaimana kita memasuki tahun 2024 ini. Mari kita masuki dengan yang pertama, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati itu artinya dengan bulat hati, utuh kita percaya pada Tuhan sepenuhnya dengan segenap hati. Mungkin ada banyak hal yang akan membuat kita cemas atau khawatir ke depan yang kita nggak tahu.
Ya, atau mungkin Anda sedang alami situasi itu hari-hari ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk percaya saja, sekalipun kadang kita tidak mengerti. Seperti firman Tuhan, pemazmur berkata dalam Mazmur 73, ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Pemazmur mengabarkan situasi hidupnya bahwa ada sebuah kesulitan, ada sebuah kondisi yang tidak mudah. Hatinya merasa mungkin pahit, mungkin sempat kecewa atau tawar hati. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak ngerti, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Seperti hewan aku di dekatmu. Hewan itu binatang yang punya insting tapi tidak punya akal budi. Bahkan kadang-kadang kita berpikir mungkin, ini aku tidak sanggup memikirkannya. Gimana ya? Tapi pemazmur berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Pemazmur memilih yang tepat. Sekalipun aku tidak ngerti. Sekalipun hatiku mungkin naik turun. Perasaanku enggak karuan mungkin. Tapi aku memilih untuk aku tetap di dekat Tuhan. Untuk aku percaya. Sekalipun akal budiku mungkin berpikir yang sebaliknya. Tapi hatiku memilih untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, sekalipun kita nggak ngerti. Yusuf salah satu contoh di Alkitab yang sangat kita bisa teladani. Yusuf itu mendapat mimpi jadi seorang penguasa. Tapi kenyataan hidupnya berkata sebaliknya. Dia dijual sebagai budak. Di tengah karir pekerjaan yang mulai menajak, dia difitnah oleh istri Potifar, oleh istri tuannya. Dia jadi narapidana. Dan drama-drama hidupnya penuh dengan drama. Yusuf mungkin ketika Yusuf merenungkan mimpi yang dia dapat, janji Tuhan yang dia terima dengan kenyataan hidup, dia mungkin tidak ngerti. Seperti pemazmur tadi mungkin dia berkata, aku tidak ngerti. Kenapa berbeda? Kenapa berbanding terbalik gitu ya. Tapi Yusuf memilih untuk tetap percaya. Dan Tuhan tolong dia melalui semuanya itu. Dan akhirnya dia menjadi raja muda atau mangku bumi di Mesir. Orang kedua di Mesir setelah Firaun. Tuhan genapi janjinya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan jika kita tidak memiliki pengenalan akan pribadinya. Seperti Daud berkata bahwa ketika dia menghadapi Goliat, kenapa dia yakin sekali sambil mengacungkan tongkatnya dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Sama seperti aku mengalahkan, seperti Tuhan membebaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan pun akan membebaskanku darimu Goliat. Aku akan mengalahkanmu. Kenapa kok dia begitu yakin? Daud ini. Sementara semua bangsa Israel, semua pahlawan-pahlawannya yang jauh lebih tinggi, jauh lebih gagah perkasa secara fisik, semua ketakutan mendengar intimidasi Goliat. Kenapa si anak kecil remaja ingusan ini berani mendekat dan melawan Goliat seorang diri? Karena dia percaya kepada Tuhannya. Bagaimana dia bisa percaya? Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Tuhan yang membebaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Lewat pengalaman ketika di padang pengembalaan. Ketika sehari-hari dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia menyembah Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Itu membuat dia mengenal siapa Tuhannya. Itu yang membuat dia berbeda dibanding dengan semua pahlawan-pahlawan Israel yang ketakutan. Dia membuat dia berani melangkah ke medan pertempuran. Karena dia percaya. Ya, karena dia mengenal Tuhan, makanya dia percaya pada Tuhan dengan bulat hati. Bagaimana dengan hidup saya dan Anda? Bagaimana tingkat pengenalan akan Tuhan yang kita miliki? Itu akan menentukan seberapa besar engkau percaya kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan yuk di tahun yang baru yang akan kita masuki ini. Mari kita mau tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Itu akan membuat kita makin percaya, makin bulat kepada Tuhan. Allah kita yang hidup.
Lalu yang kedua, firman Tuhan bilang, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan jadikan wawasan atau pemahaman atau pengalaman kita yang lalu sebagai kebenaran. Ya. Atau bahkan kita menjadikan mungkin sumber-sumber informasi yang ada di internet dan sebagainya, kita menganggapnya sebagai kebenaran. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, jangan bersandar apa yang mungkin pengetahuan pada umumnya katakan. Sesuaikanlah pemikiran, pengertian kita dengan firman Tuhan. Ya. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, kita harus setel pengertian kita, pemahaman kita untuk tunduk pada firman Tuhan, pada kebenaran. Ya. Bukan pemikiran atau pemahaman kita di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin yang berprofesi seorang dokter atau seorang hakim atau apa, ketika Anda disumpah jabatan, ketika Anda lulus wisuda, biasanya kalau Anda orang yang percaya pada Yesus, biasanya akan ada rohaniwan atau pendeta yang akan mendampingi Anda. Ia akan menaruh Alkitab di kepala Anda sebagai simbol, sebagai lambang bahwa di atas semua pengetahuan manusia, kebenaran Tuhanlah tetap kebenaran yang tertinggi. Oleh karena itu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, pada pengalamanmu sendiri, pada kepandaianmu sendiri. Taruh firman Tuhan itu sebagai kebenaran tertinggi dalam hidup kita. Amin. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala perbuatan kita, apa yang kita mau putuskan, yang kita mau rencanakan, yang kita mau buat, yang tidak atau yang kita tidak mau lakukan dan sebagainya. Dalam semua hal, libatkan Tuhan. Libatkanlah Tuhan. Hadirkanlah Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Carilah kehendak Tuhan. Maka, ayatnya berkata, Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan menolongmu, menuntunmu ke jalan-jalan yang benar. Anda akan dihindarkan dari kecelakaan yang dirancangkan musuh atasmu. Anda akan dihindarkan dari kerugian yang tidak perlu. Ketika kita melibatkan Tuhan dan kita taat, mengakui Dia dalam segala apa yang kita mau berbuat, Dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Miliki rasa bergantung pada Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Seperti Musa berkata, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, jangan biarkan kami pergi dari tempat ini. Kita bisa berkata yang sama, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang tuntun kami di tahun depan ini, jangan biarkan kami tinggalkan tahun 2023 ini, Tuhan. Satu hal, kami perlu penyertaan-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu, biar Kau yang memimpin langkah-langkah kami di tahun yang akan datang. Yang kami tidak tahu, yang kami buta, yang kami gelap. Kami tidak tahu apa yang akan ada di depan. Tapi satu hal, pastikan Engkau yang memimpin kami, Tuhan. Bukan diri kita sendiri, tapi biarkan Tuhan yang memimpin hidup Anda dan saya. Lalu yang keempat, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini mungkin mirip ya dengan poin kedua tadi yang janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang poin keempat adalah janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan takabur, jangan lupa diri. Ya, ketika Anda mungkin sudah mengalami kemenangan demi kemenangan, termasuk nanti di masa depanmu di tahun 2024 mungkin ada kemenangan demi kemenangan yang Anda raih. Ya, ada keberhasilan yang Anda, kesuksesan yang Anda alami, jangan takabur. Jangan lupa diri, jangan abaikan Tuhan. Dan merasa mampu dengan kekuatan sendiri. Jangan jalan sendiri tanpa Tuhan. Jangan sombong. Ya, terus libatkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri atau pengalaman diri sendiri. Terus libatkan Tuhan, terus punya kerendahan hati untuk terus mengetahui, menyadari bahwa dari Tuhanlah semua berkat,
keberhasilan, kesuksesan yang kita raih. Ya. Nah, Bapak Ibu termasuk dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ayo kita mau tingkatkan ya. Seperti Paulus katakan bahwa aku tidak merasa bahwa aku sudah menangkapnya. Aku tidak merasa bahwa aku sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahkan Paulus berkata, baiklah tingkat pengertian atau pengenalan akan Tuhan yang sudah kita capai, kita lanjutkan. Nah, Paulus menulis kalimat ini di salah satu kitab di dalam tulisannya, pada salah satu jemaat, padahal sebelum-sebelumnya Paulus sudah menulis surat banyak kepada jemaat-jemaat yang lain. Dan tulisan-tulisan Paulus itu menjadi dasar dogma, doktrin gereja sampai sekarang. Pengenalannya akan Tuhan begitu dalam dan luar biasa. Tapi satu hal yang Paulus punya, yaitu dia punya hati yang selalu haus, yang selalu lapar akan Tuhan, dan dia tidak pernah merasa cukup dalam pengenalannya akan Tuhan. Dia terus berkata, baiklah tingkat pengertian, tingkat pengenalan yang sudah kita capai, kita lanjutkan. Amin. Ya Bapak Ibu, jangan menganggap dirimu sendiri bijak bahwa Anda cukup, Anda mampu dengan semua yang Anda miliki. Ayo, miliki pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Tidak akan pernah kita bisa menyelami kedalamannya. Ya, selalu ada kedalaman yang lebih dalam yang belum kita masuki dalam pengenalan akan Tuhan. Lalu yang kelima, takutlah akan Tuhan. Mari akhiri tahun ini dan awali tahun depan, sepanjang tahun yang kita jalani dengan yang namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan akan Tuhan seperti mungkin anak kecil takut pada suasana tertentu atau sesuatu apa, bukan. Takut akan Tuhan itu artinya hormati Tuhan, hargai, dan perlakukan dia, respect sebagai Tuhan. Nah kita mau cek, apakah hati kita punya yang namanya takut akan Tuhan itu. Nah Bapak Ibu, kita ini manusia, ya. Ini saya bicara bukan tentang takut akan Tuhan, tapi tentang takut yang lain. Manusia kan punya banyak ketakutan gitu ya. Takut selama bertahun-tahun, manusia itu berusaha untuk memberantasnya, berusaha keras. Banyak yang telah meneliti dan berusaha melenyapkan pengaruhnya. Ya. Ada ratusan buku atau tulisan yang bermaksud memberitahu kita bagaimana mengatasi rasa takut. Ya. Ada dua rasa takut. Yang pertama rasa takut yang destruktif. Contohnya takut kehilangan uang. Makanya seseorang tuh jadi pelit gitu ya. Jadi kepikiran gak bisa tidur karena was-was kalau ada yang mencuri uangnya atau apa gitu ya. Itu takut yang destruktif. Tapi ada takut yang konstruktif. Contohnya ya kalau kita nyebrang jalan ada rasa takut. Jangan sampai kita gak hati-hati nih bisa ketabrak. Itu konstruktif gitu ya. Kita perlu hati-hati, perlu waspada. Nyetir mobil juga jangan sambil balas WA gitu ya. Takut nanti bahaya loh kalau kita nggak konsentrasi, kita bisa nubruk mobil yang di depan kita atau merugikan orang lain. Meskipun bermanfaat rasa takut yang konstruktif ini, tapi juga bisa menyesatkan. Misal, karena kita takut bepergian, takut mungkin naik pesawat terbang atau apa, maka kita nggak bisa pergi kemana-mana. Kita nggak bisa pergi ke tempat yang jauh padahal mungkin keluarga kita menginginkannya, gitu ya. Nah, rasa takut yang konstruktif pun bisa menjadi, awalnya konstruktif pun akhirnya bisa menjadi destruktif gitu ya. Nah, semua rasa takut yang salah ini sebetulnya bisa dikalahkan dengan rasa takut akan Tuhan. Amin. Nah, takut akan Tuhan itu akan mendatangkan pengenalan akan Tuhan, ya, dan membuat kita mengalahkan rasa takut yang destruktif. Yang kita sebagai manusia pasti kita punya itu, karena kita manusia yang lemah terbatas. Ya, misal kalau Anda tadi dari sini saya kasih contoh takut bepergian, kita percaya bahwa Tuhan itu melindungi. Kenapa masih takut? Toh seandainya terjadi suatu yang musibah pun. Seandainya sampai itu fatal. Kita tahu kemana kita pergi dari dunia ini. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, punya pengenalan akan Tuhan, maka rasa takut akan Tuhan itu akan melenyapkan rasa takut yang salah yang lain yang Anda miliki dalam hidup ini.
Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, pengkhotbah yang terkenal, berkata demikian. Memiliki takut akan Allah berarti kematian setiap takut yang lainnya. Seperti singa perkasa yang mengejar semua ketakutan lainnya di hadapannya. Amin. Semua rasa takut yang salah yang manusia bisa miliki, itu bisa dilawan dengan satu rasa takut yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Amin. Yang bersumber dari pengenalan akan Allah. Ayo kita berdoa bersama-sama dalam takut akan Tuhan. Itu akan mendatangkan ketentraman besar. Itu akan mengusir dan melenyapkan semua rasa takut yang salah yang kita rasakan atau kita takuti. Jadi daripada takut atau cemas menjalani tahun-tahun yang akan datang, lebih baik miliki takut akan Tuhan. Amin. Ya. Lalu yang terakhir, jauhilah kejahatan. Ayo kita mau masuk ke tahun yang baru ini, kita mau lebih sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, menjauhi kejahatan. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan kompromikan kebenaran. Ayo jauhi kejahatan, hidup kudus, hidup benar, makin hidup benar. Di tengah-tengah dunia yang makin cemar, ayo kita mau hidup kudus. Ayo kita mau hidup benar. Karena kita takut akan Tuhan. Karena kita cinta Tuhan. Ya. Sebagai penutup, dari 6 kalimat perintah tersebut dalam kitab Amsal tadi 3 ayat 5-7. Dalam 6 kalimat perintah tersebut saya rangkumkan menjadi satu tema utama, yaitu takutlah akan Tuhan. Ya, respect, hormat pada Tuhan. Maka kita akan memasuki tahun yang baru. Ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan, maka kita akan percaya kepada Tuhan. Kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita akan melibatkan Tuhan dalam segala laku atau perbuatan kita. Kita tidak akan menganggap diri kita sendiri bijak. Kita nggak berani melangkah tanpa Tuhan. Kita akan menjauhi kejahatan dan hidup dalam kekudusan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka itu yang akan kita lakukan. Ya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari masuki tahun yang baru ini dengan hati yang takut akan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan beserta, Immanuel, Yesus itu pegang kendali. Amin. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Ku tidak takut. Mari taruh tanganmu di hatimu. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Sekali lagi dari awal. Ku tidak takut, Amin. sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Kami percaya dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. katakan dengan iman sekali lagi. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sementara tadi kita menyembah Tuhan dengan lagu yang baru saja kita naikkan, saya diingatkan Tuhan akan Yosua. Waktu itu Musa, pemimpin yang besar, itu meninggal, mati. Dan Yosua harus menggantikan kepemimpinan yang luar biasa itu. Tapi tidak mudah buat Yosua. Ditambah lagi, dia harus memimpin bangsa yang terkenal dengan ketegar tangguhannya. Dia tahu dia harus menghadapi Yeriko, kota yang besar, yang tembok kelilingnya begitu luar biasa mengerikan. Dan dia tahu dia harus mengalahkan musuh-musuh. Eranya Yosua ini adalah era peperangan. Karena dia harus merebut Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan tahu Yosua takut. Makanya Tuhan berkata, jangan takut dan gentar hatimu. Karena Tuhan tahu manusia yang diciptakannya. Dia tahu Yosua. Yosua pasti ada takut dan gentarnya. Berulang kali Tuhan bilang, jangan takut dan gentar. Jangan kecut dan tawar hatimu. Dengan cara apa? Tuhan bilang, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ketika kita punya pengenalan akan Tuhan, maka kita punya rasa takut akan Tuhan. Dan itu akan menyingkirkan
ketakutan-ketakutan yang lain yang ada dalam hidup kita. Ketakutan akan Yeriko, ketakutan akan tugas yang begitu besar, ketakutan apapun. Ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan, itu akan membuat kita punya takut akan Tuhan. Ia akan melenyapkan semua kecemasan, kekhawatiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Anda boleh taruh tanganmu di dadamu, di hatimu. Saya ingin berdoa buat Anda. Saya ingin berdoa buat kita semuanya. Tuhan, berdoa buat setiap kami manusia. Kami pasti punya ketakutan. Kami bukan manusia super. Kami bukan manusia yang sempurna. Tentu ada pergumulan, ada ketakutan dalam diri kami. Tapi satu hal kami percaya, bahwa ketika kami sungguh-sungguh punya pengenalan akan Tuhan, kami mau punya takut akan Tuhan itu. Karena kami tahu bahwa takut akan Tuhan itulah yang akan menyingkirkan semua ketakutan-ketakutan yang salah yang ada pada kami selama ini. Bahwa kami menjadi umat-Mu, menjadi orang percaya yang punya pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Dan dari situ akan punya rasa takut akan Tuhan yang lebih lagi, Tuhan. Dan kami tahu, sekalipun ada tantangan, ada perjuangan. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa digoyahkan dalam hati kami, bahwa kami punya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang sanggup menolong kami. Sekali lagi Tuhan mau berdoa, berkati setiap kami dengan rasa haus, rasa lapar akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan yang makin bertambah-tambah. Dengan demikian, kami akan punya rasa takut akan Tuhan yang makin besar dan makin kuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggalkan tahun ini sebentar lagi dan memasuki tahun depan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebelum kita berpisah atau dengan yang lain, mari kita mau angkat kedua tangan kita Bapak yang terkasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Damai sejahteranya akan menjagai, akan melindungi, akan menaungi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.